Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidaril jinan. Wassalatu wassalamu ala waladi adnan wa ala alihi zawil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sallallahu min jamil khairat wa ba'dal mamat. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazzata minan nar wa la'afa indal hisab. Allahumma fafahamna Sulaiman wa kullan ataina ma'a Dawud al-jibal wa sabbihna wa tayir wa kunna fa'ilin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taktubu Bashirun wa nadirun fa'arad aktsaruhum fahum la yasma'un. Waqala fi ayatin ukhra di surat Ar-Rum ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul azizul karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum pun guru ti Sukawani. Mugi ada mang nuju ngabangun di pondok pesantren sing lancar sagalana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji kali syukur urang sanggakeun ka zat ilahi rabbi anu maha ghafur. Puja anu kawasa urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla anu selalu memberikan ketentrangan jiwa besok lusa dan seterusnya, yaitu Allah azza wa jalla. Syukur yang makmur kita sanggakan kepada hadirat Allah yang maha ghafur, yang maha pemberi syukur, yang maha pemberi kemakmuran jiwa anu lungsur. Dohir dan batin, mudah-mudahan orang selalu bersyukur. Allah yang maha ghafur.
Salawat sareng salamna urang curah limpahkan dikucurkan dikecerkan junjunan urang sadayana habibana habib tercinta kang dadi bekasane pernabi kabeh kanjeng Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atuh henteu hilap juga tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'innya, ulama khalafnya, ulama salafnya juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan haud Talaga Kausar, syafaat dari mantanan nanti di yaumul mahsyar dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak alim ulama balad zu'ama, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehatkan khususan sekarang, besok, lusa dan sampai kepada hari akhirat. Juga tidak lupa kepada Bapak aparatur pemerintahannya dari atasan sampai bawahannya, Bapak RT anu perlente, Bapak RW anu trame damel gawe, Bapak Punuh, Bapak Kepala Desa anu selalu memberikan bahagia kepada rakyatnya, Bapak Camat yang selalu hemat, Bapak Bupati yang selalu simpati, Bapak Gubernur yang selalu jujur, Bapak Presiden yang selalu memberikan kebebasan untuk berbicara atau demokrasi untuk rakyatnya. Mudah-mudahan disehatkan minad dunya il akhirah, amin ya Allah, min surujud dunya ila surujul akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari Kamis, besok malam Jumat tadi hujan besar di daerah Bandung. Mudah-mudahan hujan yang memberikan rahmat, karena hujan itu adalah diberi atau dibawa oleh malaikat Jibril Mikail membawa hujan. Mudah-mudahan hujannya bukan bencana tetapi menjadi rezeki untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir ada di sini, baik melalui yang ada di Instagramnya, di Facebooknya, di YouTubernya, ada juga yang sekarang udah mulai kerja berangkat. Sim kuring mah damelna jam 8. Baik, tenaroskeun oge. Ya, tenaroskeun oge. Ada mulai siap-siap gawe na anu siap anu ngandamel pisang na anu nyubala-balana siap-siap na anu icalanana. Sing dilancarkan ku Allah Subhanahu wa taala. Uru-uru urang sadayana sing disehatkeun, dikiatkeun tina nandangan fitnah dunia sareng fitnah akhirahna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang tua urang disehatkeun walaupun jauh tapi dekat di hati. Mudah-mudahan Allah jaga sekarang, besok, lusa dan seterusnya. Untuk istri kita tercinta yang sedang mempersiapkan makanannya, yang lagi mengurus anaknya, mudah-mudahan Allah ganti dengan amal baik dan kebaikan. Mudah-mudahan menjadikan istri yang solehah, yang taat pada suaminya, yang mana istri solehah itu dipandang suka ramah, suka membuat makanan yang dicampur uyah. Kalau dipandang someh enak dipandang, pandang bulan kelip indah jauh di mata enak, makin jauh berpisah jauh dengan istri semakin terbayang wajahnya yang cantik elok menawan. Pernahkah kita berpikir waktu dulu sepentin istri kita cantik loh? Inilah hasil istri kita, itu hasil persaingan beribu-ribu kumbang yang datang hanyalah satu pohon beringin. Beribu-ribu laki-laki yang lanjang datang hanyalah satu yang kuingin, ya kita. Inilah istri kita yang hasil perdebatan sebelum ingin memetik putik-putik kembang rosnya itu. Banyak kumbang yang datang, seleksi daripada ayah ndak tercinta yang disebut mertua. Tidak semuanya langsung Pak pengen nikah direstui. Pasti ada pemilihan, pasti ada seleksi. Dikarenakan apa? Cintanya terhadap anaknya. Dulu dia melahirkan 9 bulan, ibu mengandung dan menyusui kita di dunia. Kasih sayangnya tak terbatas ruang dan waktu. Maka ridhanallahu walil ridha'il walidain. Sekarang ingin dibawa anaknya setelah gede, maka harus ada seleksi. Nah, kita yang terpilih, maka kita jaga istri kita walaupun jauh, apalagi yang dekat, yang sedang bikin nasi goreng istri saya.
bikin teh manis semanis cantik wajahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Harus sering-sering memuji istri kita, karena istri itu capek guys. Pagi-pagi membersihkan rumah, rumput-rumput ilalang pun dipetik, ada bunga disiram, membuat sarapan, kotor bajunya suaminya masukin mesin cuci. Yang masuk surga itu mesin cuci. Tidak, karena dipencet, namun tidak pencet ku istri mal huruf. Maka dengan itu hargailah pekerjaan istri. Mungkin kadang Rasul baginda Nabi Muhammad SAW ketika ingin dikasih atau membuat kopi lah kalau sekarang, masalah memasukkan yaitu garam. Ketika diminum oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul tidak pernah marah, cuman rada perembentak saeutik gitu. Naon sababna? Uyah kudu pacampur aja gula, asugan teh gula, bek mah uyahnya pangset atau pas diminum langsung. Biasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu suka romantis. Rasul ingin minum satu piring berdua. Waktu ketika itu Aisyah jangan, ini terlalu enak banget ini, akhirnya enggak mau akhirnya direbut oleh Siti Aisyah, pas diminum pangset. Masya Allah, punten ya Rasul, abdi grogi disuruh ku baginda junjunan alam semesta alam dunia sareng akhiratna miwarang ieu. Jadi salah ngasupkeun tadina kuduna teh gara atau gula, ternyata uyah atau garam. Rasul tidak pernah marah, cuman kan bae salah setik matunya. Lamun salah, kalau selalu salah itu mah disengaja, besok salah, besoknya lagi salah, besoknya lagi salah, nah itu mah disengaja. Kalau salah dikit-dikit mah gak apa-apa, maafkan. Orang yang memaafkan lebih besar pahalanya daripada orang yang tidak memaafkan. Maka harus belajar legowo memaafkan orang yang salah. Allah itu kapan Allah dunubi kamisil dunubi sepertikan laut, maka Allah memaafkan. Ilahi lastulil firda si ahla wala akwa ala naril jahimi dunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatai yadal jalali. Pernahkah kita berpikir dunubi kami terima seperti kan dosa kita itu seperti kan pepasir yang ada di pantai, tapi Allah memaafkan. Makanya saling memaafkan, saling mengerti dan saling menghormati. Hadirin yang berbahagia, masih kita tentang ilmu fikih. Kemarin tentang ada yang disebut batal, ada yang sah, ada yang rukhsah, ada azimah, ada wajib, sunnah, mandub dan makruh. Sekarang kita berbicara tentang sumber-sumber hukum Islam. Dari mana sih sumber-sumber hukum Islam itu? Sumber-sumber hukum Islam adalah ada 4. Yang pertama Al-Quran. Jadi sumber hukum Islam tidak sembarangan ngambilnya, dari hukum Islam. Yang kedua daripada hukum apa? Banyak di dalam Al-Quran itu, ya. Yang pertama hukum Islam atau hukum dari Al-Quran. Jadi sumber-sumber hukum Islam itu diambil daripada Al-Quran. Assalamualaikum Teh Alin, sehat selalu yang ada di Garut atau di Bandung ya. Pokoknya jaga kesehatan, protokol kesehatan, mudah-mudahan kita selalu dijauhkan daripada mara bahaya penyakit dunia, fitnah akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama daripada Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Apa yang disebut Al-Quran? Yang pertama pengertian Al-Quran. Apa yang disebut Al-Quran? Kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk pedoman dan dasar hukum yang ada di alam semesta ini. Kitab Al-Quran adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinukilkan dengan jalan mutawatir dan dengan bahasa Arab. Mutawatir ya. Kearaban Al-Quran merupakan bagian dari Al-Quran dan oleh karenanya terjemahnya tidak dinamakan Al-Quran. Jika sholat dengan membaca terjemah Al-Quran maka sholatnya tidak sah, harus bahasa Arab ya.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama mulia Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi. Salat tidak sah. Harus bahasa Arab belajar. Karena yang diperintahkan ialah membaca apa yang dinamakan Al-Qur'an, sedangkan terjemahnya bukan Al-Qur'an. Masanya belum bisa gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Al-Quran harus diriwayatkan dengan teratur, artinya diriwayatkan oleh orang yang banyak dengan berturut-turut, yang diriwayatkan oleh seorang yang dinamakan Al-Quran. Karena itu baca Al-Quran yang tidak bisa dikenaan bacaan syahadat dan tidak disepakati oleh para ahli pembaca Al-Quran atau quro, tidak dinamakan Al-Quran yang tidak sah pula untuk sholat. Al-Quran juga diartikan dengan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan Islam, tidak dibaca mukjizat dan sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam jika dibaca menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterangan tersebut di atas, maka firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Musa, Daud dan Isa serta para nabi lainnya tidak dinamakan Al-Quran. Demikian pula firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang jika dibacanya bukan sebagai ibadah seperti hadis kursi, tidak pula dinamakan Al-Quran. Mengenai bacaan Al-Quran yang dianggap mutawatir ialah, apa yang disebut mutawatir itu adalah bacaan yang diriwayatkan oleh Imam 7 ahli quro, yang Imam Ibnu Amir, nama lengkapnya Abdullah Ibnu Amir Al-Yashabi As-Sami, lahir pada tahun 21 Hijriah 642 Masehi, wafat pada tahun 1800 Hijriah sampai 736 Masehi. Seorang guru besar qiraat, pernah menjadi qadhi Damaskus, Syria pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Yang kedua Imam Abu Amr, nama lengkapnya Abu Amr Jaban Ibnu Al-A'la Asy-Syami At-Tamimi Al-Bashari, lahir di Mekah pada tahun 70 Hijriah 690 Masehi, wafat di Kufah pada tahun 1554 Hijriah sampai sama dengan 771 Masehi. Seorang imam lugat, ada adab dan qiraat. Yang ketiga Imam Al-Kisai, lengkapnya Abu Hasan Ali Ibnu Hamzah Ibnu Abdullah Al-Asyadi Al-Kufi, seorang guru besar qiraat terkenal pula dalam bidang nahwu dan lugat, ya. Lahir di Kufah, berdiam di Baghdad dan meninggal di Roy pada tahun 1889 Hijriah 805. Masa beliau ini pula yang mendidik putra-putra Harun Ar-Rasyid. Putra Harun Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid itu raja yang qadhinya adalah Yahya bin Nawas. Khalifah Bani Abbas yaitu Al-Ma'mun dan Al-Amin. Kitabnya yang terkenal ialah Ma'anil Quran. Ma'ani. Imam Ibnu Katsir, nama lengkapnya Abdullah Ibnu Katsir Ad-Dari Al-Maki, lahir di Mekah pada tahun 45 Hijriah sama dengan 665 Masehi, meninggal di Mekah. Pada tahun 120 Hijriah sama dengan 738, salah seorang dari ahli qiraat 7 yang pernah menjadi qadhi di Mekah. Imam Nafi, nama lengkapnya adalah Nafi Ibnu Ibrahim Ibnu Nuaim Al-Madani, meninggal di Madinah pada tahun 64 Hijriah 66. Imam Nafi, nama lengkapnya adalah Nafi Ibnu Abdurrahim Ibnu Nuaim Al-Madani, meninggal di Madinah pada tahun 169 Hijriah sama dengan 785 Masehi. Salah seorang ahli qiraat 7 yang terkenal. Beliau berasal dari As-Safahan dan lama di Madinah. Yang keenam Imam Hamzah, nama lengkapnya adalah Hamzah Ibnu Habib Az-Zayyad, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah 700 Masehi, meninggal pada tahun 156 Hijriah sama dengan 773 Masehi. Salah seorang dari guru besar qiraat
selama hanya hayatnya beliau mencari nafkah dengan berjualan minyak wangi dari Kufah ke Halwan. Masya Allah ya. Yang ketujuh, Imam Asim. Nama lengkapnya adalah Asim Ibnu Abin Nuzum Dalah Al-Kufi Al-Asadi, meninggal di Kufah pada tahun 127 Hijriah sama dengan 745 Masehi, seorang tabi'in dan guru besar qiraat 7 dari penduduk Kufah. Beliau terkenal pula dalam bidang hadis. Al-Quran juga mempunyai nama-nama lain seperti Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikir, Kitabullah dan sebagainya. Begitulah tentang Al-Quran. Jadi membicarakan atau pengertian Al-Quran tadi. B, sekarang pokok-pokok Islam kan isi kandungan dalam Al-Quran. Kita bahas tentang Al-Quran dulu. Pokok-pokok isi Al-Quran adalah satu, tauhid dan akidah. Apa tauhid itu? Di dalamnya berisi akidah, kepercayaan yang mewajibkan beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul dan hari kiamat, serta qada dan qadar Allah yang merupakan pemisah antara iman dengan kafir. Yang semua termasuk dalam rukun iman, termasuk juga di dalamnya semua kepercayaan terhadap alam gaib seperti surga dan neraka, telaga Kausar dan sejenisnya. Yang kedua, ibadah sebagai perbuatan yang menghidupkan tauhid dalam arti meresapkannya ke dalam jiwa. Yang ketiga, janji dan ancaman Al-Quran menjadikan pahala bagi mereka mengamalkan perintah Al-Quran dan mengancam mereka yang mengingkari isi Al-Quran dengan atau siksaan. Janji Allah berlaku bagi orang perseorangan maupun bagi suatu bangsa secara keseluruhan, baik itu mengenai kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang mukmin memperoleh kekuasaan dan kemuliaan dan mengancam kehidupan, kehinaan dan kecelakaan dalam dunia bagi orang-orang yang menyalahinya. Demikian pula Allah menjanjikan surga dan kenikmatan dan mengancam neraka dan siksa di akhirat kelak. Yang keempat, jalan-jalan mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Karena itu Al-Quran berisi peraturan-peraturan dan hukum-hukum. Peraturan-peraturan dan hukum tersebut ada yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Adapun yang mengatur hubungan manusia dengan sama manusia. Yang kelima, dan cerita. Ya. Dalam pokok-pokok isi kandungan Al-Quran, yang kelima, riwayat dan cerita, yaitu sejarah orang-orang mau tunduk kepada agama Allah dan mau menjalankan hukum-hukumnya, yaitu para nabi, rasul dan orang-orang yang soleh. Seperti itu. Dengan orang-orang yang soleh, para nabi, rasul dan orang-orang yang soleh. Siapa yang soleh? Mukmin. Juga sejarah mereka yang mengingkari agama Allah dan hukum-hukumnya. Maksud riwayat dan cerita-cerita tersebut ialah untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW suri tauladan urang. Nabi Ibrahim yang selalu menepati janjinya. Nabi Lut atau Nabi Ismail yang termasuk golongan manusia atau nabi yang sangat soleh, taat kepada orang tuanya. C, fungsi Quran. A, B, C ya. Ada fungsinya Al-Quran. Apa sih fungsinya Al-Quran itu? Ya. Satu, Al-Quran sebagai sumber hukum, yaitu utama pada masa Nabi. Pada masa Nabi, Al-Quran banyak dihafal oleh para sahabat. Setiap juga banyak yang tahfidz dan hafidhah. Setiap wahyu yang turun, Zaid bin Sabit dengan cermat menuliskan, sedang hadis Nabi tidak boleh ditulisnya. Hal ini ditegaskan oleh Rasul, ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, la takbutubu anni syai'an illal Qur'an, wa man kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhullahu wa haddisu anni wala haraja, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Muslim.
Janganlah kau tuliskan sesuatu yang telah kamu terima dari saya selain Al-Quran. Barang siapa yang telah terlanjur menuliskan sesuatu dari saya selain Al-Quran, hendaklah ia hapus. Ceritakan saja apa yang kamu terima dari saya. Tidak mengapa, barang siapa yang berdusta atas nama saya, hendaklah ia menduduki tempat duduknya di neraka. Nah ini, gak boleh hadis dituliskan. Kalau Quran boleh, ada tafsir. Tafsir itu adalah terjemah dan kreativitas pengertian potensi otak kita, tapi tidak merubah Al-Qur'annya, cuman penjelasan yang lebih real ya, dan yang dialami oleh si penulis tersebut. Kalau hadis tidak boleh ditambahan, seperti Bukhari Muslim 7.000 hadis dihafal juga udah berapa. Abu Hurairah sampai 5.000 hadis, gitu kan. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai penghas atau penegasan tauhid, tegaskan Al-Quran. Dalam bidang akidah, penegasan Al-Quran merupakan intisari kesimpulan yang diprioritaskan paling primer dan variasi. Daripadanya termasuk mengimani yang gaib. Iman pada yang gaib tadi surga neraka. Yang ketiga, penegasan bidang ibadah. Ibadah sebagai realisasi dari akidah. Sebab iman menurut istilah menyangkut keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Pembedaan antara individu terletak pada masalah ibadah. Bahkan pembedaan antara iblis dan malaikat bukan terletak pada keimanannya kepada Allah, tetapi sangat berpihak dengan sikap atau ibadah. Karena antara iblis dan malaikat sama-sama yakin adalah Allah. Jadi ibadahnya, makanya dalam iman itu adalah ifradul ma'mudi, diyakinkan sama hati, dikerjakan oleh anggota badan kita, dan aplikasi sehari-harinya sesuai tidak, gitu kan. Yang keempat, berfungsi menjelaskan sejarah masa silam, sejarah orang-orang yang terdahulu, baik yang berprestasi maupun yang durhaka, mereka yang taat dan mereka yang ingkar, dijelaskan dalam Al-Quran. Bikin sarapan, Bun? Telur deh. Yang kelima, Al-Quran berfungsi mengetengahkan ancaman dan kabar gembira ancaman bagi orang-orang yang durhaka, syirik, kufur, dan fasik. Syirik, murka, syirik ya, fasik. Sebaliknya memberikan motivasi dan kegirangan bagi yang beramal soleh. Firman Allah, Basyira wa nadhira fa'arada aksaruhum fahum la yasma'un. Yang memberi kabar gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya. Maka mereka tidak mau mendengar Quran surah Fussilat ayat 4. Kaum yang tidak pernah mendapat peringatan akan lemah hidupnya. Peringatan ada kalanya secara approach atau pendekatan kejiwaan maupun bernada menakut-nakuti firman Allah, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Quran surah Yasin. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sesungguhnya demikian kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Quran surah As-Saffat 34. Yang keenam, Al-Quran berfungsi sebagai kompas hidup. Jam hidup ya. Al-Quran lagi masak nih, mangga mohon Rabbal Alamin, mohon mangga wilujeng masak. Al-Quran merupakan, tadi brong-brangnya makan, mohon istri saya brong-brang, masaknya brong-brang. Al-Quran merupakan sarana yang dapat mengarahkan kepada tujuan hidup yang benar, mampu membebaskan dari kegelapan kepada cahaya firman Allah. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nahl 77. Yang ketujuh, Al-Quran berfungsi sebagai obat jiwa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin.
dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti bukan yang beriman tidak rahmat. Quran surah Al-Isra 82. Kenyataan dalam kehidupan ini prestasi ilmiah yang kenyataan kedudukan tidak dapat diandalkan mampu menciptakan ketenteraman jiwa. Al-Quran adalah obat mujarab sebagai bagi hati. Firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Tenang mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hari menjadi tentram. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mengingat Allah setelah bekerja. Allahu Akbar, bismillah mulai kerja, alhamdulillah setelah bekerja. Yang kedelapan, Al-Quran berfungsi motivasi kemajuan teknologi. Tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah untuk bimbingan dan kemajuan dorongan ke arah yang lebih tinggi di segala segi kehidupan manusiawi. Salah satu contoh adalah, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhu illa bisultan. Hai jamaah, itu hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Tuh, silakan motivasi. Seperti Rasul baginda Nabi Muhammad SAW bisa sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesolehannya beliau, dan Allah berikan ilmu yang tinggi, super tinggi. Halnya jemaah jin dan manusia, jika kamu ya boleh silakan mau ke alam jin, silakan kalau mampu. Ke langit mangga gitu kan. Karena Allah berikan potensi keimanan, ya, potensi keimanan, potensi ilmu melintasi. Makanya yarfa'illahu alladzina amanu utul ilma darajat. Orang yang beriman akan diangkatkan. Beda ibadahnya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan Quran surah Ar-Rahman, kekuatan keyakinan, keimanan kita. Boleh ada yang membuat sekarang teknologi pesawat, ya, pesiar, ada lagi yang zaman para wali lurus bumi, ilmu dan sebagainya. Banyak teknologi sekarang. Maka ilmu itu berkembang, mati atau tergantikan. Maka kita harus maju di dalam rel-rel takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan garisnya tadi Al-Quranul Karim sebagai pedoman kita. Hadirin yang berbahagia, yang kesembilan, Al-Quran menjawab segala problematika kehidupan manusiawi untuk mengetahui atau mengetengahkan fungsi Al-Quran secara menyeluruh. Tidak ada kemampuan sebagai terbatasnya tempat makan, maka hendaknya kita analisa dari berbagai ya sebatas tempat, maka hendaknya kita analisa dari berbagai keahlian kita masing-masing sebagai wujud atau realisasi tanggung jawab kita masing-masing. Dari segi hukum, Al-Quran sebagai dasar pengambilan sumber hukum dari segi ekonomi, sosial, politik, ketatanegaraan, dan sebagaimana juga merupakan sumber pengambilan hukum. Demikian pula dalam menjawab problem kehidupan setiap individu, tingkat pemikiran rendah maupun tinggi, semua dapat menjawab melalui Al-Quran. Berpedoman kepada Al-Quran,
Ya. Tapi yang berpijak di dalam Al-Quran harus benar-benar kita menguasai ilmu bayannya, ilmu mantiknya, ilmu balaghahnya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya. Tidak sembarangan orang menafsirkan itu. Harus benar-benar orang yang soleh, yang mumpuni dalam ilmunya, ya, ilmu tata bahasanya, ilmu lughatnya, ilmu semuanya, ilmu 12 fan itu harus dikuasai baru, ya. Jangan baru hafal hadis satu sudah sombong, nggak boleh. Minimal hadisnya kan Bukhari Muslim 7.000 hadis, ya. Ada kitab tentang ilmu tauhid, dasarnya Tijan Ad-Daruri, fikihnya Safinatun Najah, sampai kitab Al-Um, itu kan tauhid, ya. Maka benar-benar kita itu Al-Quran sebagai sumber hukum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu gunanya untuk dijadikan dasar hukum dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintahnya dan ditinggalkan segala larangannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastamsik billadzi uhiya ilaik." Maka berpeganglah kepada apa yang diwahyukan kepadamu. Quran surah Az-Zukhruf ayat 3. Atau surah yang lain, "Ya ayyuhal rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik." Hai Rasul, sampaikanlah kepada manusia Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Quran surah Al-Maidah. Atau surah Al-An'am, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan inilah sebaik-baik kitab yang kami turunkan, yang diberkahi, sebab itu ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Begitulah besok tentang sifat hukum yang ada dalam Al-Quran, ya. Masih sifat dan hukum di dalam Al-Quran. Pertemuan kali ini dicukupkan sekian, ya. Daripada kita judul ambil tadi sumber atau hukum Islam, diambil dari sumber manakah, nah gitu kan, sumber-sumber hukum Islam. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan sebuah ajang silaturahmi, dan Allah berikan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Berikan kesehatan, diberikan cita-citanya tercapai, yang lagi kuliah, ya, disehatkan, dimudahkan, dilancarkan orang tuanya, dimudahkan rezekinya, kuliahnya yang lagi mencari ilmu, ilmunya manfaat untuk keluarganya dan orang lain dan dirinya pribadi sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.